lagi jamaah. Yeay. Ini Masya Allah ya, yang namanya anak ini ngajarin anak itu nggak pernah selesai sampai mereka itu dewasa banget. Dan yang paling sulit itu adalah pada saat mereka masa masuk remaja. Nah masa masuk remaja ini kadang-kadang dia nggak mau terbuka lagi sama orang tuanya. Dan bahkan dia lebih senang curhat sama temannya dibandingkan orang tuanya. Nah ini bagaimana nih? Mungkin bisa sama Habib nih, yang anaknya juga udah ada yang remaja ya. Betul. Remaja, jadi yang cewek cowok sih Bib? Yang perempuan. Cewek ya? Perempuan. Wah cewek lebih ribet lagi tuh. Tapi perempuan, tapi dibawa ke luar negeri sekolah. Oh iya Masya Allah. Kasian Nah, itu juga ya, gimana cewek. Bib jadi orang tua yang bisa ngajak anak itu biar bisa curhat sama kita gitu loh Bib. Nggak sama temennya, mau Ya, dijelasin. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus bisa memahami bagaimana cara mendidik anak. Yang pertama tadi disampaikan Ustaz Maulana, Masya Allah. Dari usia 0 tahun sampai 7 tahun, dia adalah sebagai seorang yang harus disanjung, dihormatin, disayangin, dicintain, diemong, ratu dan raja. Dijadikan apa namanya, sebagai anak yang dididik dengan dekatan orang tua dengan sangat dekat. Kalau misalkan anak minta apaan diturutin, tapi yang nggak boleh dikasih tahu, tetap nggak boleh. Tapi ketika masuk di usia 7 tahun sampai usia 17 tahun, inilah yang harus diperhatikan. Bagaimana cara memperhatikannya? Memperhatikan dalam setiap pendidikan, aturan sesuai dengan syariat agama. Oleh karena itu, anak usia 7 tahun sampai usia 17 tahun merupakan sebuah penjara bagi anak tersebut. Maknanya sebetulnya bukan seperti itu. Mana yang lebih ringkas lagi, ini adalah anak dididik, digembleng dengan didikan sesuai dengan syariat. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah, ini yang gak boleh, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak harus dia lakukan. Karena anak bisa menjadi fitnah, anak bisa jadi aduun, bisa menjadi musuh. Dan anak ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa indahnya. Anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Kita selalu membanggakan, ya Allah jadikanlah kami mempunyai anak yang soleh, soleha. Inilah goal kita, inilah tujuan kita. Kalau punya anak yang soleh, soleha kita selamat dunia akhirat. Kenapa? Anak inilah yang bisa menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan anak inilah yang bisa menolong kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara mendidik anak dengan didikan yang baik agar apa? Agar dia bisa menjadi teman kita. Yang pertama, anak itu harus mengetahui bahwasanya saya ini orang tuanya, kamu adalah anak. Dan kamu harus diatur dengan aturan yang baik. Karena apa? Orang tua pasti mengajarkan yang baik. Gak mungkin orang tua mengajarkan yang buruk. Orang tua pasti ngasih tahu yang terbaik. Gak mungkin orang tua ngasih tahu yang buruk. Kasih tahu sama dia. Kasih tahu sama anaknya. Saya ngasih tahu nanti buat kamu ke depannya. Saya ngasih tahu seperti ini buat kamu masa besarnya. Saya ngasih tahu seperti ini agar kamu nanti bisa di lingkungan, agar bisa dihormatin dan dicintain dan disayangin. Karena apa? Kalau sudah disayangin, dicintain berarti kamu perilakunya baik. Akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, perbuatannya baik. Nanti apa? Yang menjadi bangga adalah kami orang tuanya. Kalau kamu besok misalkan summa naudzubillah maksiat berbuat dosa, yang malu orang tua. Bagaimana nanti dilihat orang yang lain? Apalagi apa? Apalagi nanti mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Kasih tahu Allah melihat dan Allah mengetahui daripada setiap perbuatannya. Kasih tahu anaknya ditegur. Ada waktu-waktu tertentu sama anaknya. 1 jam, 2 jam setiap harinya. Atau bahkan 3 jam boleh kepada anak tiap harinya. Ajak ngobrol. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Ismail. Menemani untuk apa? Membangun Ka'bah. Didekatin, dibaikin, disayangin. Dua-duanya menjadi seorang Nabi Allah. Dan dua-duanya adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Yakub dengan anaknya. Siapa? Yusuf. Dekat, menceritakan. Ada cerita yang dilakukan, ada sentuhan batinnya. Nah kalau Mas Fadli gimana nih? Masya Allah ya, saya sama anak juga begitu juga. Nanya kabarnya gimana, mungkin lagi ada permasalahan atau enggak gitu. Karena kadang-kadang yang namanya anak itu punya masalah tuh diem aja, gak bakalan mau cerita kalau kita gak tanya gitu loh. Inilah yang kita harus lakukan. Orang tua harus memantau anaknya. Udah sholat belum? Udah ibadah belum? Ngaji gak hari ini? Belajar gak ke majelis ta'lim hari ini? Lagi ngapain aja? Sama siapa mainnya? Inilah yang harus diperhatikan oleh orang tua. Agar apa? Agar anak kita bisa diselamatkan. Selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Habib Usman atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ya. Pasti udah gak sabar nih yang udah ngirim pertanyaan pengen langsung dijawab sama guru-guru kita.